kasih Habib atas pencerahan untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Di sini sudah ada 2 pertanyaan masuk. Yang pertama secara online ada pertanyaan. Di kampung saya sangat sering pengendara motor King ngebut kenceng Gus Bib. Jika kita terdampak bising karena pengendara bayar-bayar gas dan merasa terganggu, bolehkah kita mendoakan keburukan buat pengendara tersebut? Terima kasih. Jawaban Gus. Mari kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu pernah ditawari malaikat Jibril, gunung Uhud atau gunung apa itu, mau dibeleki karo wong kafir itu. Tapi Rasulullah itu ndak pengen. Rasulullah dongane Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga engkau memberi petunjuk kepada kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Nabi Ibrahim itu dibakar itu sama siapa? Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, apinya disuruh menjadi dingin. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar. Kira-kira misalnya jenengan dibakar itu kira-kira dendam gak karo sing bakar jenengan? Dendam kan? Rasa dibakar, awakmu boto-boto ujung-ujung cah cilik nyumet mercon sesdor meledos ning sarungmu. Mlebu ning sarungmu. Buar. Mercon goleki mercon. Kira-kira piye? Nesu to. Tapi coba lihat redaksinya Kanjeng Nabi Ibrahim tuh. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, siapa yang mengikutiku ya Allah, dia termasuk umatku ya Allah. Waman asoni, tapi dia siapa yang durhaka kepadaku ya Allah, siapa yang menyakitiku ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Iku nak diteruskan kan piye? Ya Allah ampuni dia gitu. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ini ikon 2 nabi yang kita itu tidak boleh lupa. Jangan lihat dalam Al-Quran kata uswatun hasanah itu hanya ada 3 kali disebut dalam Al-Quran. Itu hanya disandarkan kepada 2 nabi ini, satu Nabi Muhammad, yang kedua kepada Nabi Ibrahim. Maka mari kita contoh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim kalau mendoakan orang sing apik-apik. Ya muga-muga selamat. Muga-muga montore iso ganti sing apik, nalpote ora suarane ngono. Wis ngono wis. Tapi kadang-kadang yo kadang nganyelke ono masjid ning pinggir dalan, termasuk masjid saya itu nak subuh kadang ono cah trek-trekan. Kadang ono sing modele nalpote sing cilik. Ngono sing ngono ya. Ono sing nalpote iku wong tuwa-tuwa pas sholati sholali kabeh. Allah, inna sholati wa susuki wa maha wa hunda wa nusuki wa mahyaya, malah kelurune wa susuki wa hunda wa yama, mereke motor disebut kabeh. Gara-gara iki mau pas inna sholati wa susuki, marake ndadekke wong buyar kabeh pikirane. Makanya anak-anak muda tolong nalpotnya buat standar ya, jangan membuat bising orang. Bising itu tidak hanya dari nalpot saja. Nyuwun sewu sing biasa nyetel tip esok-esok banter-banter, sing biasa kayak wong desa-desa itu, tolong sekarang dihentikan. Itu membuat bising tetangga Anda. Ono konggomu untune loro, krungu wah bawane kudu ngamuk. Ono tanggamu duwe anak cilik reso turu nangis terus. Ada tetanggamu yang sedang lelah pingin istirahat, ndak bisa istirahat. Nah, kowe pengen ngokke banter, lebokke ning kabel, nah, langsung di telingamu. Setel pol volume paling banter. Wah, ngantek melewer kopokmu metu kabeh. Jadi jangan paksa orang lain untuk menyenangi seperti yang kita senangi ya, karena bisa
menzalimi orang lain. Orang lain butuh ketenangan, orang lain juga punya hak untuk tenang. Nah, intinya mari tiru doanya Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Muhammad. Selalu apa? Mendoakan kebaikan. Akhirnya apa buahnya? Nabi Ibrahim punya banyak keturunan jadi nabi. Maka beliau diberi gelar apa? Abul Ambiya, bapak para nabi. Mulai Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak diunggahke terus nganti tekan Nabi Ismail. Nah, makanya ayo ditiru dua nabi spektakuler ini yang disebut Al-Quran sebagai apa? Uswatun hasanah. Sidik dok Kita tuh kalau doakan orang lain itu malaikat ikut mendoakan kita. Walaka mithlu dzalik, mudah-mudahan kamu persis mendapatkan apa yang kamu doakan kepada dia. Kowe ndongake ne apik, berarti kamu didoakan malaikat juga persis seperti yang kamu doa kepada dia. Kowe ndongane elek, kecelakaan, malah ora dhek sing kecelakaan, awakmu sing kecelakaan. Jadi hati-hati sama mulut. Mulut ini jadi mau dibahasakan karma, mau dibahasakan balasan, oh monggo lah bahasannya apa aja. Kama tadin tudan, kata Nabi. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas seperti itu. Orang yang mencela orang lain, kata Nabi, dia tidak akan meninggal kecuali mendapatkan celaan tersebut atau malah jadi pelaku seperti itu. Pasti. Itu sudah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati sama mulut. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Izin bertanya, di zaman sekarang yang masjid yang sekatnya antara pria dan wanita sudah dipisah dan juga ada kendaraan mobil untuk berangkat ke masjid, apakah perempuan lebih utama sholat di rumah sendirian atau berjamaah di masjid? Okay. Perempuan itu adalah aurat, Nabi menyatakan. Jadi aurat itu bukan cuma dia tutup pakai jilbab terus nutup aurat begitu aja, yang cadaran-cadaran, bukan. Perempuan itu tempatnya di rumah gitu ya, kecuali hanya hajat, uzur atau darurat. Contoh dia nuntut ilmu ya, wajib hukumnya. Dia misalnya kerja karena dia nggak ada yang biayai dia kerja, oke. Jadi ada sebab-sebab yang dia diperbolehkan. Kalau istri izin sama suami misalnya, hal yang perlu izin sama suami wajib. Jadi perempuan itu aurat, perempuannya itu sudah aurat gitu ya, bukan cuma tubuhnya yang tertentu aurat, bukan, perempuan itu sendiri aurat. Makanya Nabi nyatakan perempuan itu afdolnya sholat di rumah, bukan di masjid. Kalau di rumah itu ada satu kamar, lebih afdal di kamar itu daripada di ruang tamu. Nabi yang bilang ini. Kalau di kamar itu ada ruang kecil lagi, di dalam ruangan itu lagi, lebih afdal daripada di kamar atau di ruang tamu. Lebih tersembunyi, lebih nyelempit, lebih afdal perempuan itu. Jadi panggonan yang paling tersembunyi, tempat yang paling aman, itu paling afdal buat perempuan. Jadi perempuan sholat di rumah lebih afdal sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Nah bagaimana? Saya nggak bisa sholat jamaah kalau di rumah. Nah, buat perjanjian sama suami bisa. Mas, kamu kalau sudah sholat di masjid, sholat lagi sama saya di rumah. Nah, itu namanya i'adah. Jadi diperbolehkan dalam kitab fikih, diperbolehkan i'adatus sholah, mengulangi sholat sekali. Tidak boleh baleni ping 100, enggak, sekali. Jadi mengulangi sholat yang pertama, duhur misalnya, sholat lagi yang kedua, ada syarat-syaratnya disebutkan dalam kitab fikih. Intinya harus sekali. Jadi sholat di masjid suaminya, kemudian di rumah sholat lagi dengan istrinya, itu namanya sholat apa? I'adah. Jadi i'adah ada syarat-syaratnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu. Jadi
pembahasan khusus dalam kitab fikih itu ada, buka Bushrul Karim, buka Al-Baijuri dan lain-lain disebutkan semuanya. Monggo Gus, tambahan Gus. Tergantung jenengan mustaha atau ghairu mustaha. Nah, ada bahasa gitu dalam fikih. Kalau memang perempuan ini mustaha, diinginkan, nyahwati, nah itu hati-hati tuh. Wonge wayu, nak mangkate ambune wangi, alise kayak aspal, nah, itepe kayak itep anti badai, nak ketip-ketip iso kaya yuyu kangkang. Apa meneh? Lambene abuang beranang kaya ana yudiume. Pipine arep mangkat masjid itu kayak biru, abuang kaya bar wong dijotosi. Untune kayak pager. Raine mesti kaya perumahan. Nah, iki model wong model ngene iki menjadikan orang nafsu. Nah, iki malah haram iki mangkat ing masjid karena menimbulkan fitnah. Tapi nek sing wis tuwa, ambune minyak kampak, rorone gawane fresh care, watuk pilek ngida-ngidu wae. Sekali watuk ngentut prut. Dhuwur mangap sepisan ngisor mangap ping 3. Lah ngene iki ora apa-apa, ya. Dadi wong tua-tua sing wis tidak ghairu mustaha diperbolehkan dia sholat ke masjid. Tapi nak sing mustaha tadi itu mending tidak usah karena menimbulkan fitnah. Pak, saya dengan suami diizinkan ya karo bojone ya, tapi ojo menor-menor. Nyuwun sewu ibu-ibu kalau pakai rukoh itu jangan yang mahal-mahal ya. Nak goning masjid ya, karena menimbulkan orang tidak konsentrasi. Ada itu rukoh yang harganya 1 juta itu isinya munte-munte semua itu. Allah cerak, rancak, rincing gitu ya. Iku ndadekke wong ora konsentrasi. Ibu-ibu yang di belakangnya habis salam itu langsung tanya, salaman, Bu ini belinya di mana? Nah, ini berarti selama sholat dia mikir ke rukohnya itu beli di mana. Nah, ini salah satu cara agar tidak merusak kekhusyuan orang. Jadi sekali lagi kalau saya baca dalam kitab fikih itu standing pointnya mustaha dan ghairu mustaha. Al-ajuz wong sing wis nini mlakune kangelan, sing wis tuwek wis pokoke ngono ki lah ya. Ambune PPO. Jadi bedane cah nom karo wong tuwa iki ngono. Nek cah nom ambune wangi. Nah wis tuwa ki ambune balsem, minyak kampak, terus apa nih? Minyak angin, minyak urut, GPU campur dadi siji. Saya kira sudah jelas. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang terkadang tidak mengizinkan anaknya mengikuti pengajian dikarenakan di tempatnya yang jauh? Bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua tetapi juga ingin ikut ngaji sedangkan jarang ada pengajian di dekat rumah? Monggo. Sekarang ini ngaji tidak harus jauh. Ini sekarang ini di tempat jenengan ada semua ini. Asal berteman dengan Mas Adib. Karena ini live streaming. Ngaji sekarang itu kan tidak harus di tempat. Jadi ngaji kita semua mayoritas sekarang live streaming semua ya. Jadi tidak ada kata tidak ngaji gara-gara tempatnya jauh. Jadi teknologi sekarang membantu kita untuk ngaji dimanapun dan kapanpun. Bib Muhammad juga kalau ngaji live streaming Bib ya, via apa Bib? Via YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, itu semua nyangkut itu. Alam gaib maupun alam nyata ada semua. Sing hadir itu ora mung wong urip tok, wong mati bareng melu nyemak. Saya juga demikian, ada di Facebook, di Instagram, di YouTube ya seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara alasan jauh itu menyurutkan kita untuk thalabul ilmi, karena sekarang teknologi sudah begitu canggih. Kalau memang orang tua tidak mengizinkan, apalagi Anda perempuan ya dan keamanan tidak terjamin, mending di rumah saja, tonton via channel
yang menayangkan pengajian itu. Syaratnya apa? HP ini ono paket datane. Ojo HP ini regane 5 juta. Di WA centang 1. Kere ora tahu modal. Centang loro nak pas ono wifi. Gratisan wisan. Nah, model ngono ki akeh to cah ngono. Nah, makanya kalau pengen ngaji ya harus modal. Dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tulis zamani wa bulghatin. Syarat cari ilmu itu ada wa bulghatin. Apa maknanya bulghah? Sangu, modal. Nah, kalau sekarang ya modalnya paket data. Nah, kira-kira gitu, Bib. Monggo. Tambahan untuk tadi ya, pembahasan tentang orang tua itu, Imam Syafi'i ngomentari lagi masalah ajuz. Jadi orang tua pun itu kalau mazhab Syafi'i perempuan pokoknya mazhab Syafi'i wabot, orang mau keluar rumah perempuan itu berat. Kata Imam Syafi'i, ma min saqithah illa walaha laqithah. Ya. Sing tua itu kadang-kadang ono sing seneng. Kadang-kadang orang kan ada pemburu janda, kan begitu ada kan. Ya, ada. Kata Imam Syafi'i pun jadi ya tetep sing tua ya tetep ati ini mungkin nek mambune kampak. Ono wong syahwat kan mambu kampak kan ya juga bisa jadi kan ono spesial. Ya. Jadi perempuan itu wis kowe masalah pertanyaan sing keloro ketelu iki meh padha. Intinya perempuan itu, kamu kalau belum punya suami berarti kamu taat sama orang tua. Wis nglayani wong tua. Sudah, tapi belum payu, belum laku gimana? Kamu payu kok, laku kok. Kamu laku untuk melayani orang tua. Berarti kan kamu saatnya melayani orang tua dulu. Nanti kalau kamu sudah melayani suami, kamu repot. Nanti kamu akan kangen masa-masa melayani orang tua. Maka sebelum kamu melayani suami, layani orang tua dengan semaksimal mungkin. Karena kalau laki-laki nikah itu miliknya orang tua, tapi kalau perempuan nikah milik suami, tidak bisa. Perempuan meh karpe dewi, wah aku tetap punyanya orang tua, tidak bisa. Karena perempuan itu seperti itu. Maka layani orang tua bilang apa? Nurut. Tidak punya kuota, ya tidak apa-apa. Tidak punya paket data, tidak apa-apa. Punya paket data, ada wifi gratis, rungok oke. Tapi lihat-lihat channel YouTube-nya, lihat-lihat pengajiannya yang bener, ustadznya ya. Yang benar kiainya, gusnya, habibnya yang disampaikan yang betul bersanad. Terus kemudian jangan keluar kecuali betul-betul mepet tadi itu, udur-udur tadi itu, mepet keluar baru keluar kerja atau apa tadi, cari ilmu asal diizinkan sama orang tua atau suami kalau sudah bersuami, nah itu baru. Jadi kalau nggak ada itu jangan keluar. Walaupun sholat berjamaah di masjid aja Rasul bilang di mana? Di rumah, di neng omah. Jadi corona ndak corona, wanita di rumah saja. Ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Satu pertanyaan terakhir, monggo mungkin dari jamaah putra belum ada yang nanya tadi. Nggak ada yang nanya, berarti ini ada pertanyaan satu lagi, Bib. Gus, izin bertanya, saya pernah mendengar kalimat bersikap sombong di depan orang yang sombong adalah sedekah. Apakah benar pernyataan tersebut? Jika benar, apa maksudnya? Terima kasih. Ini saya bukakan di Mausu'ah. Redaksinya at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun. Rawi ini ora jelas. Muhadits apa ya? Mulla Al-Qari, masdar dari kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah, halaman 175. Qila la aslalahu aw bi asli maudhu. Ini tidak ada asalnya, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Ini dari sisi kualitas hadisnya. Ini saya ambilkan dari Mausu'ah Al-Hadithah. Tapi yang jelas, sombong itu bagian dari sifat yang tidak disenangi Allah. Iblis itu dilaknat sama Allah gara-gara apa? Sombong. Aba wastakbaro. Dia sombong. Akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah dari
surga, dilaknat sama Allah gara-gara dia tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam. Ini ngono. Lah sombong itu kalau kita lihat dalam kitab Ihya itu macam-macam masalahnya. Ada sombong gara-gara ilmu, ada sombong gara-gara amal, ada sombong gara-gara harta, ada yang sombong karena fisik, ganteng, ayu, ada sombong karena pengikut, banyaknya jamaah, ada yang sombong karena jabatan, ada yang sombong karena kekuatan, awake waras terus ora tau lara kaya Firaun. Dadi nek ana wong ora tau lara malah kaya Firaun. Jari Firaun itu saya baca dalam tafsir itu ora tau watuk, ora tau bersin, wahingi ora tau. Omne kok mengi. Omne kena corona ya. Firaun itu luar biasa. Akhirnya dia ngaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, sombong-sombong semacam ini menghantarkan orang kepada bendune Gusti Allah. Dia dimurkai oleh Allah, maka yang berhak bersombong, yang berhak sombong adalah Allah, sehingga Allah dalam Asmaul Husna salah satunya apa? Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong karena bisa membuat langit dan bumi. Saya kira demikian. Oke, kenapa? Mungkin kalau dalam segi hadisnya memang tidak ada riwayat ke Rasul Muhammad SAW. Itu adalah perkataan seorang ulama. Saya lupa namanya siapa. Jadi itu perkataan seorang ulama. Karena kadang-kadang ada perkataan ulama yang dinisbatkan kepada hadis. Banyak, sering seperti itu. Hadisnya maudhu, ya jelas maudhu, jelas palsu, karena itu perkataan ulama, bukan perkataan Nabi. Nah itu ulama di dalam memaknai sombong, membalas kesombongan sedekah itu berbeda-beda. Jadi memang seperti yang dijelaskan Gus Inam tadi, kalau sombong itu sendiri memang tercela. Maknanya itu ibarat seperti ini. Contoh di zaman dahulu, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Bilqis. Bilqis itu pamer semua kekayaan yang dimiliki Bilqis. Di dalam Al-Quran ceritakan kisah ini. Nabi Sulaiman juga Bilqis pamer, tak pamer ke pemberian Allah kepada saya, kerajaan yang Allah berikan kepada saya. Wong kerajaan yang nggak pernah diberikan kepada siapa-siapa kok. Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu tentaranya itu sudah barisannya itu puluhan kilometer barisan, bukan jarak lo ya, jarak tempuh bukan, jarak tempuh biasa. Aku mijen Semarang biasa jauh ya. Ini tentaranya, barisannya mulai menungso, kewan, malaikat, jin, iblis, semua. Ya, gendruwo ora ono. Semua itu barisannya itu puluhan kilometer. Ditunjukkan semua kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, nunjukkan kepada Bilqis. Bahkan urusan istana kan kita sering dengar toh. Ayo siapa ayo yang bisa datangkan istananya Bilqis yuk. Ya kan? Ifrit bilang, "Saya bisa." Sebelum jenengan wahai Nabi Sulaiman berdiri, saya bisa. Ifrit jin. Loh, wali dilawan. Wali orang yang memiliki ilmu tidak mungkin. Mattakhadallahu waliyan jahilan, nggak mungkin kata Imam Syafi'i. Wali itu bodoh, tidak mungkin. Wali itu mesti taklim, mesti belajar, punya guru. Ada seorang wali, seorang yang alim, tidak usah nunggu jenengan berdiri, sebelum kedep saya bisa. Ngono. Sebelum kedep bisa. Ini bukan sombong. Ini menunjukkan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kadang-kadang Nabi juga begitu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini pemimpin manusia loh ya. Wala fakhr, bukan saya sombong. Ya, bukan saya sombong. Ini memang kenyataan begitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
begitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu diantara sebagian yang memaknai kalamnya ulama itu tadi, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun, itu maknanya seperti itu, diantara yang memaknai seperti itu. Jadi bukan berarti terus perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk, enggak. Nabi enggak begitu. Ya, sahabat enggak begitu. Enggak. Bukan. Jadi bukan maknanya membalas keburukan dengan keburukan, kekejian dengan kekejian. Di antara sekelumit maknanya adalah yang barusan saya jelaskan tadi itu. Intinya itu bukan hadis. Itu perkataan seorang ulama. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, ya. Tolong ditegur kalau salah. Kebenaran semua milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Gus Inam dan juga Habib Muhammad. Dan untuk selanjutnya sebelum ditutup, kami memohon barokah doanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta darthal arda min 'alayha wa anta khairul warithin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وسر شانك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك ذرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين لحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدمرات الدين في جميع أقطار منشورة معالم الإسلام لمن بأهلها معمورة معنا وصورة.
واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسد في خدمتك قائمين وإذا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Rabbi ighfirli wa li mu'minina. Sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Kiai Haji Inamul Sahidin MAG dan juga kepada Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar atas pencerahannya kepada kita semua, dan semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kajian kali ini. Demikian untuk Karim Edins kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih juga kepada grup Rebana Ashabul Yamin yang sudah mengiringi peracara kita, dan kami tunggu kehadiran teman-teman semua di kajian-kajian kita selanjutnya. Dan jangan lupa follow akun resminya Risma JT @rismajt dan juga akun resmi Masjid Agung Jawa Tengah di @majt_jateng. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.